sana, masuk majelis rotin kita sambungkan ke sana kepada mudah-mudahan lebih baru. Allahumma kepada beliau kalian tetap bersyukur. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sunnati wa ba'du. Kepada nama yang ta'amun wa ta'bid kepada korban berfikir wa ta'awal istighfar wal ifadah wal istighfar wal ifadah alam tarasuni kitabillah wa sunnati rasulihi wa taqwatullah wa bilala yahuda ibtiwa wa jilah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin muhtamin yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, aku syukuri pada guru kita, orang tua kita, beliau Hafidzul Quran Haji Muhammad Musaddiq Fitri Faruk, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan, dalam keafiatan, dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kalau bulan pada segenap jajaran aparatur negara, SPB, TNI, Polri, Kota Surat, Bapak RT, Bapak RW, dan para takmir masjid beserta para pengurus masjid yang hadir. Dan tentunya tak lupa kepada segenap para hadirin, hadirat, para jemaah dari majelis penghibur dan yang syukur. Yang mudah-mudahan para bapak-bapak dan ibu sekalian akan keberkahan majelis yang kita hadiri di malam hari ini, kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bahagia beruntung di akhirat. Kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang sukses bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita di malam hari ini, pertemuan kita, perkumpulan kita ini bisa menjadi sebuah pertanda, sebuah alamat bahwa kita yang hadir ini telah juga akan dipertemukan, dipersatukan bersama para guru kita, bersama para leluhur kita, bersama Mbah Siti, Mbah Bapak Masbullah, Mbah Mulid Bangkalan, bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah para hadirin, puji dan puja syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah berikan saya nikmat yang sangat luar biasa. Allah dapatkan saya ke suatu majelis yang sebenarnya saya bertanya-tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kira-kira alasan Allah mendatangkan saya ke majelis ini.
al-mustaqimun as-sulihatan. Orang-orang dolim itu tidak bertemu secara kebetulan. Walakin tajma'uhum awaliyahum, akan tetapi mereka dipertemukan oleh niat-niat dolim mereka, dipertemukan oleh niat-niat tulus mereka. Yang meskipun mungkin antara saya dan beliau ini baru pertemukan pertama kali bertemu sekarang, dan sebelumnya mungkin belum pernah ada niatan untuk saling bertemu, tapi di antara para leluhur kami, para kakek kami yang sudah menjalin ikatan mesra antar Bahwali dengan Bahwa dengan Bahsiddiq, ini pasti beliau-beliau semua ini punya niat yang mulia agar ikatan yang sudah terjalin di antara beliau-beliau akan terus terjalin di antara para keturunannya ila yaumil qiyamah. Amin. Karena para ulama kita, para hadirin, itu meyakini bahwa di dunia ini tidak ada amal yang lebih mulia yang efeknya bisa dirasakan di dunia sebelum di akhirat selain birrul walidain, itu berbakti kepada kedua orang tua. Yang saking besarnya pahala berbakti kepada orang tua sampai-sampai dalam atau kitab Mujibud dari Salam fi Bayani birrul walidain wa silatul arham, itu Asy-Syaikh An-Nablusi menyebutkan satu hadis yang sangat luar biasa. Kata Nabi, ma min waladin barri, tidaklah ada seorang anak dengan syarat dia anak yang berbakti, nazara ila walidayhi nazrata rahmah, yang memandang kepada kedua orang tuanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Maka kata Nabi, balasannya adalah kata Allahu fi kulli nadratin anjatan makbulatan makbulun. Dalam setiap pandangannya kepada orang tuanya tersebut akan mencatatkan pahala haji yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Kanjeng Nabi dalam satu hadis itu menyebutkan kepada kita, menganjurkan kepada kita bahwa dalam setiap momen kita jangan sampai lupa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya, saya dari Madura itu punya tradisi, kami orang-orang Madura, ibu bapak-bapak namanya albe. Ada yang tahu tradisi albe? Itu bersedekah tapi atas nama orang tua. Jadi seorang guru kami menyampaikan dalam pesannya, kalau kita ini membuat acara hall, meskipun tidak punya uang banyak-banyak bisa, karena hallnya kan tujuannya berbakti kepada orang tua, menyampaikan pahala transfer ganjaran kepada kedua orang tua. Kata beliau, meskipun kita punya uang 20.000, bisa kita menghauli orang tua kita. Gimana caranya? 10.000-nya beli pisang, dapat berapa biji? 20 biji dapat 10.000. Mungkin akan diskon 20%, dapat 20 biji. Sisanya 10.000 belikan minyak, belikan tepung. Jadi apa kira-kira? Pisang guring. Betul kata orang-orang. Kemudian dengan lihat di masjid, di langgar, musola, habis maghrib biasanya ada anak-anak ngaji Quran ya. Sebelum maghrib asal itu datengin, tanya ke Pak Ustadz, anak-anak yang ngaji di masjid habis maghrib berapa orang? Pak Ustadznya bilang 15 orang tuh. Jenengan goreng pisang 20, 15 untuk anak-anak, yang 5 untuk Ustadz. Jangan sampai gak dikasih Ustadz. Nah, kemudian udah dimasak, jenengan habis maghrib datang Pak Ustadz, ini saya ada kiriman jenengan dan anak-anak santri pisang 20 biji. Saya pokoknya ibu saya, kata namanya almarhumah Ibu Tsunami mungkin. Udah, gak usah baca-baca arti Fatihah Yasin tadi, cukup dari jauh. Jadi kan lihat anak-anak haji yang habis maghrib itu biasanya mulutnya kering, gak dapat apa-apa. Sekarang dapat pisang besar-besar. Senang apa gak senang? Senang apa gak senang? Akhirnya doa, ya Allah, barokah saya membuat
cinta takdir cukup kakehan aku diri Itu katakan dengan satu hadis mandi hatiku apa sulitnya dua tasawuf dua bersedekah atau hubungan ketika bersedekah ayat dikatakan bahwa kita ingat kepada orang tua yang sudah wafat, hadiahkan amalnya untuk orang tua yang sudah wafat. Dengan niat tersebut falahu ma'ajruha wala yanqusu min ajrihi syai'. Orang tua di alam kubur dapat pahala, jenengan yang bersedekah pahalanya tidak akan berkurang sama sekali. Nah, di antara sekian banyak tutorial yang berbakti kepada orang tua, katakan di Nabi yang paling utama itu satu. Katakan di Nabi inna abdul birri ayyasil rajul ahlabud di Nabi. Bahwa bentuk bakti yang paling utama dengan menghajikan orang tua, merupakan orang tua, bersedekah atas nama orang tua, itu yang terbaik. Di antara sekian banyak bakti itu adalah ayyasil rajul ahlabud di Nabi. Ketika seorang anak itu menjalin kembali hubungan ikatan yang telah terjalin di antara para orang tuanya. Ini dalam satu hadis Kanjeng Nabi menyampaikan ikram asdiqai, termasuk bentuk bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan memuliakan para sahabat-sahabatnya orang tua. Terus menjalin hubungan ikatan yang telah terjalin di antara orang tuanya dengan orang-orang terdekatnya. Maka alhamdulillah para hadirin di malam hari ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat antusias sekali karena orang Madura sangat excited sekali. Di malam hari ini saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan pesan dari Nabi Muhammad SAW yang telah saya sebutkan tadi, inna abdul birri ayyasil aqrabun di Nabi. Dan yang lebih kebetulan masyaallah buat saya sangat bersyukur, sangat berkesan ada di majelis ini. Nama majelis ini adalah majelis Tatbibul Haddad, yang mana ini adalah salah satu amalan favorit dari mbak saya Syekh Muhammad. Ini saya bukan ngomong doang, bukan ngomong belakang. Salah satu buktinya apa? Termasuk amalan yang paling beliau sering tulis dengan tangan beliau sendiri, bukannya ditulis lengkap juga sampai dimaknai kalimat per kalimatnya adalah Tatbibul Haddad. Dan malam ini alhamdulillah saya kemarin ketika sebelumnya beliau saya langsung ingat saya langsung minta manuskrip Tatbibul Haddad tulisan asli dari Syekh Muhammad. Ini saya bawa ya beberapa, nanti saya kasih ke beliau beberapa tokoh yang hadir. Ini tulisan Tatbibul Haddad asli yang ditulis oleh beliau kepada salah satu istri beliau. Ini karena memang Syekh Muhammad ini kan dikatakan sosok yang banyak karomahnya, dan termasuk karomah beliau istrinya lebih dari satu. Mengapa saya katakan karomah? Karena karomah itu tidak bisa ditiru. Gini dong, kalau kita mendengar cerita karomah Syekh Muhammad bisa sampai ke Mekah dalam sekejap, bisa begini, kita mendengar kisah karomah itu untuk menambah rasa cinta. Tapi kalau karomah lain kita dari karomah itu tidak bisa ditiru. Dan itu ditiru kakek buyut saya. Itu istri apa? Sama wali. Sama apa? Dewa istri apa? Teman-teman sekali.
Hasyim Maulidan Wal Jabari Iqamatan Wafatan. Saya baru baca-baca tentang beliau dan salah satu kisah yang berkesan yang saya lihat dari sosok Mbah Siddiq ketika mondok di Demangan di Negara. Pada suatu malam Mbah Siddiq ini nangis luar biasa, nangis terseduh-seduh. Dan didengar tangisannya oleh Syekh Khalid. Ditanya, siapa itu yang nangis? Oh, ternyata yang nangis itu adalah Mbah Siddiq yang masih muda. Ternyata tidak lama kemudian, ya pada itu belum ada belum ada telepon, WA, Messenger, TikTok, belum ada. Ternyata beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian datang surat yang mengatakan bahwa Nyai Abdullah, ibu dari Mbah Siddiq ini meninggal dunia. Dan akhirnya saya Khalid berkata dalam bahasa Madura, hati orang ini maksudnya tajam sekali. Anak ini hatinya sangat tajam sekali. Kemudian beliau berpesan sebagai seorang guru kepada santrinya, ini Dik Siddiq, nangis tak apa-apa, silahkan kamu nangis, tapi jangan terlalu susah. Kalau kamu terlalu susah, takutnya kamu tidak ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengajarkan satu ilmu bagi kita para hadirin, ya, untuk ridho, tabah, kuat kepada setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak dengarkan, kalau istri nangis, istri meninggal, baru nangis. Karena kalau istri meninggal nangis sama tertawa, Pak. Ridho apa enggak, Pak? Ridho. Jadi memang kita harus lah, Pak. Kita ngomongin masalah seperti ini, memang ya ini ngaji surprise. Karena ini potongan, tak kena serius. Kalau saya ngaji serius, kalau tamu masuk, alfiah masuk, pulang gitu kan. Nah, kalau untuk pelajaran untuk kita dari pesan beliau kepada kita agar kita belajar untuk menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat satu pesan yang bagi saya itu merupakan tempat atau prinsip yang saya pegang setiap menghadapi berbagai ujian. Ini penting, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih kita yang hidup di zaman sekarang ini. Yang banyak anak-anak muda di zaman sekarang ini kan dijuluki sebagai generasi strawberry, Gen Z. Ya, Gen Z itu dinamakan generasi strawberry. Kenapa? Karena Gen Z itu estetik di luar, problematik di dalam. Banyak dikatakan generasi si paling tersakiti. Estetik di luar, problematik di dalam. Kalau ini problem dalam ini. Dari penulis novel ini alhamdulillah saya terlihat dengan maksud saya hafal dari beliau. Itu kata beliau dengan awal ibadah saha ini dan jadi di suratin kemudian di kabar bahwa ujian-ujian yang kita hadapi di dunia ini kan awal kasaha ini seperti undang orang mendung. Jadi mendung itu menjadi visur angin segelap apapun, sepekat apapun yang namanya mendung pasti akan berlalu. Saya pikir bagian ini ingat satu buku yang pernah saya baca dari seorang psikolog, nama bukunya Bagaimana Cara Berdamai dengan Takdir. Ada satu sugesti kata di buku itu dikatakan sebagai penemuan pada akhir. Katanya kalau kita menghadapi setiap hal yang menyakitkan agar kita tidak depresi, ingatlah satu kata-kata ini. Apa katanya? Ini harus terjadi dan ini pasti berlalu. Oh, kata saya ini bukan perubahan baru. Tulisan dari status. Itu kata beliau, wujud ini kabar, justru adanya mendung ini membawa kabar gembira bahwa hujan yang sedang kita nanti akan segera diturunkan oleh Allah
وإذا تقول إقامة للحافظين كانت مبشرة لطول المنتظر. Ujian itu Bapak-bapak Ibu semakin berat, semakin panjang, itu sebuah kabar gembira bahwa nikmat yang sedang Allah siapkan untuk kita akan jauh lebih banyak, akan jauh lebih besar. Saya sudah mengalami, saya diuji Allah kendaraan sampai lumpuh, ya, ini sesuatu yang sangat berat bagi kita. Tapi kemudian Allah membedakan saya dengan ketemu model ini. Kalau saya nggak sakit, mungkin saya sudah menteri agama ya. Karena kakek saya menteri agama dulu zaman bukan. Jadi Dewa itu punya abah ibu saya, namanya Dewa bin Dewa. Itu menteri agama. Jadi untung saya diberi Allah terang. Ya seluruh ini ya. Maka itu ibu-ibunya yang namanya Ridho, Sober, itu kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan pahala dari Allah dalam setiap tetapannya dengan syarat tidak boleh mengeluh. Kata orang Madura kasaloh, orang Jawa nafsu sambat, ini penting. Karena ini lebih-lebih buat ibu-ibu ini, ya, Masya Allah ada satu hadis bapak-bapak ibu saya baca dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki yang dari Islam Fiqhul Islam. Memang di Nabi itu tidak pernah menyebutkan di daunnya wal HP, wal Instagram, wal TikTok, tidak ada. Tapi banyak daun-daun dari Nabi itu seakan-akan mengisyaratkan fenomena akhir zaman. Bukan Nabi itu dalam dalam hadisnya ini akwadul marmata. Saya itu tidak suka pada seorang wanita yang seperti apa? Takhruju min baitiha tajurru daimana tashku zawjaha. Wanita yang kalau keluar rumah kumpul sama sesama temannya, sesama kerabatnya, apa yang dia lakukan? Tashku zawjaha, curhat merasani suaminya sendiri. Itu orangnya guyu, tapi dengan ini disusah. Dan itu mungkin dulu fenomena ini hanya akan terjadi ketika ibu-ibu arisan. Tapi sekarang meskipun ibu-ibu ada di rumah, ya, daungan di Nabi ini makin banyak terjadi. Karena apa? Kalau wanita sekarang tengkar sama suami, nangis, jengkel, ya, itu bukan ngambil wudhu, tapi ngambil ngapain? Malah mandi. Itu banyak Pak. Tangga-tangga saya orang-orang membuat kalau lagi nangis sama suami, tengkar sama suami, nangis, dia langsung ya, buat mengambil HP, kadang lengkap story-nya itu sama fotonya, air matanya masih ada, hidupnya masih ada, buat status ibu-ibu. Mengapa kau selalu menyakiti perasaanku? Ada lagi yang terus begini, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, mau apa lagi? Kalau dari itu kita belajar ini yang pertama. Sambatannya di mana Gus? Kalau saya tidak kuat, sambatannya lewat majelis roh, lewat anisan dan doa, lewat sholat, liwasalinka, iman alamana, sholli wasalinka, iman alamana.
kita pelajari dari sosok Mbak Khalil dan Mbak Siti, ini adalah yang disampaikan oleh beliau tadi. Bagaimana seharusnya sikap seorang santri terhadap gurunya. Maka kita ini para hadirin memang dikatakan oleh para ulama atur ilallah ada di anfasil bola. Jalan menuju Allah itu banyak sekali seperti nafasnya makhluk. Tapi bagi kita para murid, bagi kita para santri, jalan satu-satunya menuju Allah, jalan terbaik, jalan tersingkat, jalan tolnya kita itu adalah melalui ridho para guru kita. Karena itu bahasa Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim menyampaikan alladzi la yaqtadid jalalata ustadzihi la yusri. Siapa orang yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, dia memandang gurunya dengan pandangan biasa-biasa saja, dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Kalau merasani gurunya, munculnya ilmu itu kita ngaji. Nabatul ilm bidirasa. Mau coba panu ngaji. Alhamdulillah saya tiap pagi mulai anak-anak apalagi mulai ngaji. Ya, tapi jangan lupa barokahnya ilmu bila disyuyuh dengan doanya, berkat doanya. Munculnya ilmu kita ngaji, tapi ilmu ini jadi barokah dengan doanya. Kayak sedih dapat doanya Mbak. Oh ya, ini kan anak-anak ilmu yo. Putra-putra Mbak, ya Allah, kamu saya yang heran. Kan saya meneliti bahwa yang orang, saya meneliti bahwa ini sosok luar biasa. Beliau wali, duwe santri dadi wali, santri ini sing dadi wali, duwe santri mana dadi wali. Ayo, kele wali, duwe santri wali kesedih punya anak wali. Putrane Mbak Siti itu kabeh dadi wong. Kabeh dadi wong terus. Ayo, sapa kate nanti yang masih siapa nanti yang manusia ini? Siapa yang harap sholat baca? Sampai bisa nyambung.
masih diopong, halaman disapu oleh suku saya dakwah sendiri. Bisa sih, kau sini aku kalian punyai derek dirinya leren. Ini bukan bentuk kebodohan. Takdim, itu di bawah leren. Bukan leren. Lu santriku. Kalau tak mau, kau Melayu. Yang dibalik sosok hebat itu pasti ada takdir kepada guru yang sangat luar biasa. Bisa menaklukkan kalangan. Ini pun yang paling menjauh ketika kita membaca sejarah beliau adalah bagaimana beliau itu bersikap hormat kepada para gurunya. Kan ada kisah yang sangat masyhur tentang beliau, selain yang diceritakan oleh BBB tadi. Syekh Nafal itu pernah suatu ketika naik doka, sumber doka dengan mati. Kemudian beliau bertanya kepada Pak Kusirnya, Pak, ini kuda jenengan ini kuda doka ini dari mana asalnya? Pak Kusirnya menjawab ini dari Bima, Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Dan memang terkenal daerah yang banyak menghasilkan kuda yang bagus-bagus. Mendengar itu beliau langsung minta turun. Udah Pak, saya cukup di sini saja, saya turun di sini. Apa maksudnya bertanya-tanya? Ada apa? Kok tiba-tiba minta turun? Dengan apa? Ada yang salah dengan jawaban saya? Apa kata beliau? Tidak ada yang salah. Tapi ketika jenengan mengatakan kuda ini dari Bima, saya teringat guru saya dari Bima. Namanya Syekh Abdul Ghani bin Sumuh Al-Bimawi. Saya pernah mengambil dari beliau sangat mengagumkan Naqsyabandi. Gurunya ini dulu waktu masih hidup terkenal punya banyak peliharaan kuda. Nah kata beliau, saya takut suul adab naik dokar jenengan. Jangan-jangan kuda jenengan ini salah satu keturunan kuda guru saya. Itu. Maka diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau takdir kepada gurunya sangat luar biasa. Beliau pada Allah diberikan anugerah santri-santri yang takdirnya kepada beliau sangat luar biasa. Tadi kita dengar bagaimana takdirnya bersedih kepada Bapak Ibu. Dan juga kemarin saya dari baru mendengar ke Tulung Agung di Mangkut Sari itu ada namanya Bapak Mangkut Sari. Disebutkan di mana di beliau bahwa Bapak ini diberi tugas oleh Syekh Muhammad untuk nyirami pohon salak. Katanya tetap beliau melaksanakan tugasnya meskipun pohon salak ini lagi banjir. Habis hujan, pohonnya salak dan pohon salaknya banjir. Bapak ini nggak tanya ini gimana, masih disuruh apa enggak, tetap ini tugas saya laksanakan nyiram pohon salak. Ada juga Pak satu kisah yang Masya Allah sangat menginspirasi tentang santri Syekh Muhammad. Syekh Muhammad ini punya santri dari daerah Jawa Tengah, Magelang. Kami ini mana? Dan salah satu santri yang diberi ijazah oleh adat oleh Syekh Muhammad. Sampai sekarang ada manuskripnya. Ini santri waktu mondok di Bangkalan masih kecil. Masih kecil dan santri tidak mampu, saking tidak mampunya sampai-sampai kalau nyuci pakaian ya karena cuma punya satu baju, satu sarung. Kalau nyuci pakaian dijemur terpaksa berendam di sungai. Tadi miskinnya sambil nunggu kering. Nah karena santri miskin dan punya apa-apa, gak dikirim orang tua, akhirnya suatu ketika punya inisiatif. Ketika liburan pondok kerja dari Bangkalan ke Jember. Di Jember ini kerja di sawah peran. Istilah orang Jawanya di zaman dulu derep, semerap derep. Kerja panen padi, panen sawah. Dapatlah beras selama bekerja 2 bulan, dapat beras 2 sak, 2 karung. Diniati ini untuk satu selama pondok di Bangkalan. Ternyata sampai di Bangkalan sudah ditunggu oleh Syekh Muhammad. Apa kata Syekh Muhammad? Nah, makan apa? Beras kiai 2 karung.
salurkan untuk ayah-ayah beliau ludes habis dalam hitungan menit. Hasil jerih payah selama 2 bulan. Ini coba kalau santri zaman now diinginkan anaknya macam kalau tapi beliau tetap taklim, tetap tasbih, yakin bahwa apa yang dilakukan guru ini pasti yang terbaik untuk santri. Dan itu benar di situ kita berpikir anak-anak beras itu tak hijau apa itu gondong paci, mana gondong paci? Daun mengkudu, bukan buahnya, daun mengkudu. Jadi sehari-hari lebih banyak makan daun mengkudu. Coba kalau sejenengan jadi santrinya, kira-kira kuat untuk berapa tahun? Belajar langsung ini yang bernama jadi santri juga. Mondok dibakar bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Saya dengar kemarin dari Kafa mondok dibakar itu sekitar 27 tahun. Dan Boyo pindah mondok di Bali Asani, kemudian Boyo baru menikah usianya lebih dari 50 tahun dan hijrah ke Kediri membuka pondok pesantren di sana. Nah, inilah cerita dari Mbah Muhammad atau yang lebih dikenal dengan nama aslinya Kiai Haji Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Wirboyo. Yang mana pondok Wirboyo ini Pak, menurut data terakhir yang saya terima, sekarang santrinya hanya sekitar 50.000 saja. Barokah itu. Santri-santrinya Mbah Oli luar biasa. Tapi Mbah Oli sendiri orangnya suka berdagang. Kalau imam subuh itu lampunya dimatikan. Dan itu imam subuh lampunya dimatikan. Waktu sujud, ya, jadi kalau itu ada, kalau dunia kewajian, ya, kalau itu ada, sujud, bahwa itu lampunya tidak dihidupkan. Kalau sujud apa? Ketika sudah agak terang, bahwa itu sudah ada di halaman. Itu gimana sama satu apa kedudukan seorang makmum itu ada filosofi keasaan itu oleh Mbak Oli di samping ngaji, tapi sering disuruh cari kayu baru bukaan keasaan itu nggak disuruh apa macam-macam yang ngaji, tapi sering disuruh bukan ambil kayu buat bukaan. Itu yang saya katakan, ya. Jadi nama Indonesia bilmulataro wa barakatuhu bil hikmah wa barakatuhu bil da'wah wal masyayikh. Ilmu itu bisa didapat dengan 2, ngaji dan ngaji. Betul. Saya bayangkan ilmu ini di kuburan sudah, Masya Allah. Lu ada orang itu meninggal, anaknya itu dipeseni. Yo, boleh aku mati, turun gawe si mengenal ini. Ayah meninggal, anaknya nyusul gawe. Gawe ketika ayahnya meninggal, terus tinggal ini. Iya, nanti ini orang meninggal, itu tidak kalian konvensional model mungkin. Enggak, cuma kalau jadi sekurangnya ya repot, boleh ditekani muka kate, gak usah jawab, pokoknya sih jawab aku boleh. Oh, Pak saya kiai nanti di rumahnya, apa lagi oh, repot. Jadi nanti kan begitu, gue bukan lagi oh, ojo dijawab. Ngomong bukan lagi, si jawabmu aku boleh. Ya, aku susu. Mulai sampai kuat mati Pak, sudah menemukan kaki, kau usah jawab. Ngomong-ngomong sih jawab begini. Aku yakin dikepumi saja. Kuatinya, saya ketika bupati Pak, ibu koko, ya kita keberkahan bahwa itu kita. Berarti kan? Bupati atau mantu musim hujan terus
Terus jawab ini dari dulu ini apa? Maksud dibuka sampai acara rumah. Bukan itu. Pas oleh dari dulu itu. Allah. Dan cek belas kan? Dan cek faktor itu waktu terus. Setelah selesai acara 3 hari 4 hari bupati ini mikir ini mau tulisannya bahwa Kocik mandi ini dibuka-buka KTA bukan sholawat cuma tulisan Arab gagaru gagabir aku jadi gagaru itu kalau kabir bisa mendengarkan jadi wali seperti itu ya. Nah, kunci orang jadi wali, kalau langsung sama kepingin karomah, wasabah ulusuri karomah al-istiqomah bajinu al-bataromah pokok sing mulya oleh bahwa basinti bahwa itu karena istiqomah basinti itu maaf itu sudah mengatakan isi mau seperti itu kan? Ya Allah, sama baca doa, kalau baca hati sih cepat ganti sendiri. Istiqomah. Maka alhamdulillah para hadirin di malam hari ini kita dipertemukan untuk mengenang beberapa sosok para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin banyak di antara kita tadi yang kita mendengar dari kisah-kisah beliau sebenarnya dalam arti itu kan bukan guru langsung saya, maka kita yang hadir ini tidak ada satupun yang menangi Mbak Boleh, tidak ada satupun yang menangi Mbak Siti, tidak ada satupun yang menangi Mbak Wahab. Nah, itu ya disitulah peran sanad. Jadi dengan adanya sanad maka rantai keilmuan, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau-beliau, kita ini masih bisa dianggap sebagai santri-santri dari beliau-beliau semua. Nah, Imam Nawawi beliau ketika mengomentari Al-Imam Ibnu Sulaik dalam kitabnya, kata beliau apa? Wa huwa ahadun ajdadina fi silsilatil fiqh. Ibnu Sulaik ini wafat ratusan tahun yang lalu sebelum beliau. Tapi kata beliau, Ibnu Sulaik ini adalah salah satu simbah saya, salah satu kakek saya di dalam silsilah keilmuan fikih. Jadi meskipun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi dengan adanya sangat mata rantai keilmuan, dengan berguru kepada Fikri kepada gurunya, kepada Mbak Khalil, kepada Mbak Nawawi Bantan, kepada gurunya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu pentingnya sanad selain sebagai sebuah jaminan keilmuan, itu adalah jaminan keberkahan. Karena apa? Karena mata rantai sanad ini yang akan membuat kita tersambung keberkahan ilmu kita kepada para guru, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan dengan majelis yang insya Allah mudah-mudahan semakin lama akan semakin barokah. Akan selalu menyambungkan kita dengan para ulama kita, dengan para guru kita, dan membuat kita menghormati, memuliakan segenap para ulama, para wali fi masyarakat ardi wa magharibiha, baik yang di timur dunia, di barat dunia, di selatan dunia, dan dimanapun sampai kapanpun. Amin Allahumma amin. Mungkin ini kawan yang bisa saya sampaikan sekilas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat untuk kita. Mohon maaf terakhir jika ada salah-salah dalam berkata dalam sikap diri pada beliau oleh Fikri antara sebagai hadir ada di Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.